seperti ini. Tidak perlu pikir-pikir yang jauh-jauh, data itu yang bagaimana. Ya, ada tidak seperti ini? Ada tidak kaitan dengan kekerasan seksual? Seksual itu bukan tapi diperkosa dan tidak, tapi cubit-cubit, ya apa, ya yang aneh-aneh itu kan. Nah, ada tidak itu. Nah itu, kalau ini ada, ini hanya contoh. Selain ini pasti banyak sekali Bapak Ibu yang sangat mengenal kondisi sekolah Bapak Ibu ya. Nah, ini data yang ini data PISA ya, yang kaitan dengan organisasi yang kait dengan ini ya, itu ini nih. Ada angka 25, ada ini contoh saja. Ya. Kemudian kekerasan ini sebagai isu prioritas yang harus segera diatasi. Ini secara dunia PBB sudah menetapkan ini yang dulu istilahnya apa? MDGs. Yang sangat menjadi agenda penting dunia itu adalah lebih kepada isu kekerasan. Sehingga UNICEF kerjasama di Indonesia, bagaimana Indonesia itu kaitan dengan kekerasan itu harus segera dicegah. Datanya ada seperti tadi. Sehingga bagaimana Indonesia menyambut baik bersama dengan UNICEF untuk langkah-langkah konkret, terutama melalui lembaga pendidikan. Karena memang masyarakat atau anak bangsa ini lewat pendidikan itu yang menjadi utama. Jika sasaran itu ada pada satuan pendidikan, Pemda, pemerintah pusat, dan juga orang tua atau masyarakat. Nah ini. Kemudian kita lanjut. Perlu pembuatan regulasi. Nah, regulasi yang kita pakai ini, Bapak Ibu, kalau regulasi yang lalu kita melihat pada masih dengan Permendikbud. Sekarang kita permen apa? Permendikbud ya. Sehingga dia rubah. Jadi dari Permendikbud 82 ini dia sudah ke Permendikbud Ristek 46. Nanti Bapak Ibu baca. Jadi sehingga saya datang ini jangan kira itu datang omong doang. Dasar hukumnya tidak ada. Apa yang mau ini? Nah ini dasar hukum kita. Ya. Nah, kemudian ya ini lihat di sini. Ini yang menjadi dasarnya untuk kita bicara tentang bagaimana pencegahan kekerasan itu. Selanjutnya, ya tentu di dalam itu akan tertulis pertama apa maksudnya, apa tujuannya, apa sasarannya di Permendikbud Ristek 46 itu. Di situ dalam mata saya ada sedikit sudah usia tua biasanya saya lebih dekat. Ya, maksudnya itu adalah untuk melindungi, mencegah, mengatur mekanisme pencegahan, penanganan dan sanksi ketika terjadi kekerasan, serta membangun lingkungan satu pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi. Oke, ingat baik-baik ya. Bicara ini adalah bicara yang menghindar dari yang namanya keras. Jadi semua keras, lembut supaya menjadi elok, menjadi harmonis ya. Apalah yang enak-enak itu yang dia mau ya. Nah ini ada di sini. Kemudian tujuan untuk apa? Pertama ya, peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan dan warga satuan pendidikan lainnya mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah ini semua kita bergerak, bukan karena ini anak-anak ini. Nah anak-anak apa? Kita juga kadang kan Bapak Ibu, kita terhadap bawahan kita, terhadap bawahan kita, terhadap anak buah kita lagi tanpa kita sadar. Dan kita ketika kita sudah duduk di meja hijau, lu siapa? Saya kan baru kita bergerak, kita pilih gaya yang saya bilang, ini gaya yang ya kalau kita mau begitu saya bisa sekali, tapi saya rasa juga tertawa sendiri.
hujan. Nanti guru mulai lapor, wih ini kepala sekolah. Jadi di WA saya tuh HP kecil sudah penuh dengan segala laporan. Nah, tapi saya karena memang sudah kekuatan saya adalah itu root tadi, tetap ketika mereka datang lapor, saya dengan teguh-teguh lagi, oh ya kenapa? Saya mesti cari mekanisme, saya telepon dia punya kepala sekolah dulu, saat ini dulu. Jadi artinya seperti itulah pekerjaan saya, seperti ruangan saya itu hanya untuk menyelesaikan kasus yang sebenarnya bisa diatasi di satuan pendidikan. Oke. Peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan dan mata satuan pendidikannya mampu untuk melaporkan kekerasan yang dialami dan atau diketahuinya. Jadi lapor, nanti kan ada satgas ya, bukan lapor, gue ini hati-hati. Kenapa kau lapor? Lapor maksudnya supaya diselesaikan, bukan lapor tunggu ya, kalau di luar ya. Kalau lapor sudah saya, nah, kalau di luar nanti. Nah ini maksudnya dilaporkan, tapi bagaimana teknik laporannya, pendekatannya, semua nanti akan dibimbing. Dan minggu depan di Juni nanti ada tim dari pusat datang kegiatan di PMP. Nanti Anda pasti saya akan ambil untuk ikut, ya. Nah, Anda mudah-mudahan Anda lebih dari satu, ya, ya, nah, ya, supaya apa ya, percepatan ya. Kemudian satuan pendidikan, pemerintah daerah dan kementerian mampu mencegah menangani kekerasan di lingkungan. Nah, jadi tidak hanya Bapak Ibu sendiri, kami yang di Perda juga ikut di dalamnya, ya. Jadi kalian tidak jalan sendiri, kita satu kesatuan. Nah, kemudian sasaran sama ya. Jadi sasaran ini peserta didik, pendidik, orang tua, wali, komite sekolah dan masyarakat. Jadi semua kita yang urus pendidikan ini kita semua ada di dalamnya. Ya, ini sasaran juga tidak hanya di SMA SMK, tapi juga dari PAUD sampai ini. Saya kemarin itu nanti saya kasih contoh yang Surabaya itu di SMP bagus sekali. Saya puji mereka. Mereka presentasinya itu tuh bagaimana mereka gambarkan situasi sekolah mereka. Karena itu SMP. Jadi saya senang sekali. Saya bilang wah ini sekali-sekali kalau misalnya MKPS di ND ini atau di NTT ini bisa menyambut membayar mereka, biar saja mereka yang datang bimbing. Nah memang bimbingan ini nanti diatur oleh pusat karakter. Mereka akan jadi kan sosialisasi ini didahului dan ada juga yang sudah dibimbing oleh mereka, ada juga yang belum. Yang belum inilah yang nanti kita bicarakan secara mandiri sehingga mereka yang pulang dari dapat bimbingan itu, mereka itulah yang akan membimbing lagi di kabupaten atau di MKKS ya. Nah, untuk membuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini pada kesempatan yang akan datang itu dibuat seperti program itu akan menjadi tagihan kami sebagai para pengawas dalam pendampingan. Jadi program-program yang teman-teman buat nanti salinannya khusus untuk program lulus dikaitkan dengan TPP itu ya, TPK itu silahkan disusun sebaik mungkin, salinannya diberikan kepada kami, kepada pengawas pendampingnya masing-masing sebagai pegangan kami dalam pendampingan. Jadi sudah program ini sudah terlaksana atau belum? Apabila ada masalah mungkin kita bisa diskusikan bersama-sama. Kita ini tim begitu. Nah itu untuk ke unit sekolahnya masing-masing. Secara umum, secara general, secara kabupatennya, saya akan meminta pada pertemuan setiap MKKS sekolah yang menjadi tuan rumah untuk menampilkan praktik baiknya. Praktik baik di sini bukan hanya saja harus, tapi praktik baik apapun, karena kita sudah tidak ada lagi berjalan sendiri-sendiri. Jadi saya menginginkan teman-teman yang nanti menjadi tuan rumah atau menjadi kita teknisnya kita akan bicarakan kemudian itu memberikan praktik baik. Salah satunya praktik baik mungkin dalam pembelajaran boleh, tapi yang salah satunya adalah praktik baik dalam pelaksanaan program rules. Kenapa saya tekankan di sini bukan hanya karena kita
sosialisasi growth training hari ini di sini, tetapi karena ini adalah sebuah kewajiban kita, dan ini adalah penting gitu, masalah penting sekali, karena kita melihat dunia di luar sana itu sudah lain zamannya dengan kita gitu. Tadi Mama Yus menyampaikan bahwa pada zaman itu ada generasinya, dan seperti itulah istilahnya. Saya tidak ulang lagi. Intinya penekanan di sini kami dari para pengawas pendamping, pertama teman-teman membuat rencana tindak lanjut penyusunan program ROOTS itu dikaitkan dengan tim yang sudah dibentuk. Tim kemarin yang dalam bentuk SK bla 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 itu ada berapa? Yang minimal 5 ganjil ya? Minimal ganjil itu minimal 3, yang penting ganjil kan? Minimal 3 itu silakan diberdayakan di sekolahnya masing-masing. Jangan lupa dalam melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi itu melibatkan siswa. Tadi mamanya sudah melihatkan contohnya, anak-anak dikumpulkan terus mereka dikasih sticky paper, tulis masalah-masalah apa, dan itu anonim, dan maksudnya tidak boleh ada namanya, ditempelkan. Itu untuk kita bisa mengklasifikasi, kita bisa melihat persoalan-persoalan penting apa yang harus cepat kita atasi berkaitan dengan pencegahan perhubungan ini. Itu teknisnya ya. Teknis yang lain monggo silakan. Apabila sudah ditemukan permasalahan yang utamanya, baru kita mengadakan pendekatan yang enaknya gimana sih pendekatannya gitu. Pendekatan nama bapak, pendekatan dengan kan kita bisa berperan sebagai kepala sekolah, kita bisa berperan sebagai guru, kita bisa berperan sebagai teman, kita bisa berperan sebagai partner anak-anak kita. Sebagai kepala sekolah kita mungkin pas kita harus jadi kepala sekolah. Sebagai guru pas kita jadi guru mengajarkan bagaimana. Pas sebagai teman kita merangkul anak-anak. Pas sebagai partner apabila anak-anak ada masalah kita rangkul mereka. Mari kita sama-sama seperti itu. Posisi kita tentukan di situ. Apabila sudah selesai, ini teknisnya. Apabila sudah selesai, pendekatan yang kira-kira pas dengan sekolah kita masing-masing, tentu akan berbeda antara satu sekolah dan sekolah yang lain. Dan teman-teman silakan itu teman-teman yang tahu. Baru kita melaksanakan program tersebut. Jangan lupa tadi apabila sudah ada pelaksanaan, beritahu kami kira-kira apa bentuknya. Contohnya misalnya bentuk salah satu bentuk pelaksanaan programnya anak-anak membuat flyer, disuruh membuat flyer, anak-anak disuruh membuat apa namanya poster tentang pencegahan perhubungan. Atau kalau tadi ada bikin kesepakatan tanda tangan bla bla bla, silakan. Itu artinya kita melibatkan semua gitu. Kita libatkan semua warga sekolah kita libatkan. Jadi termasuk satpam yang hanya berdiri di depan tahu apa bentuk perhubungan yang harus kita cegah. Yang di bagian kantin yang hanya melayani tahu apa yang harus dilakukan dengan pencegahan perhubungan ini. Itu semua dilibatkan. Itu hanya salah satu contohnya disebutkan flyer bikin lomba, logo apa yang ditempelkan di sekolah-sekolah seperti itu tuh. Nah, silakan dilaksanakan. Nah, itu adalah teknisnya. Jangan lupa dievaluasi. Kenapa dievaluasi? Karena itu akan berkembang. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Mayus bahwa itu dinamis. Saya sudah melaksanakan ini selesai, belum tentu. Mungkin ada timbul masalah apa lagi. Nah, itu yang harus kita terus cermati. Ini banyak sekali tugas kepala sekolah ya.